teman-teman, jumpa lagi kita di podcast Single and Married dengan saya Vini dan Mbak Noni. Halo Mbak Noni. Hai Vin, apa kabar? Baik, ini kayaknya waktunya makin cepet ya tiap minggu ya. Perasaan baru selesai rekaman terus kayak, wah udah mesti siap. Udah iya. Tapi minggu lalu kita rekaman kan Jumat. Oh iya sih benar. Terus minggu ini kita mau agak lebih cepat ya, jadi di Kamis aja. Jadi cepat deh. Iya. Vin, kamu ikut pilkada kemarin? Enggak. Mbak Doni ikut. Aku bersalah, Mbak Doni juga enggak. Mbak baru bangun jam 10 soalnya Vin, jadi udah lah ya. Emang sampai jam berapa? Nggak tahu. Terus biasanya ayah, kan Mbak ngikutnya ke rumah ayah ya, ke rumah orang tua. Dia nggak nelpon, jadi Mbak kayak, oh berarti aku nggak dapet surat suara, mungkin ternyata ada. Kalau aku kan KTP-nya KTP Jakarta, jadi kayaknya sih nggak bisa milih juga di sini. Oh iya, kamu ikut Jakarta ya berarti ya? Iya. Jadi Oke. Maafkan, kami nggak milih. Oke, Mbak Doni, minggu ini kita mau bahas apa? Minggu ini kita mau bahas tentang Men's Cup. Apa itu Men's Cup? Men's Cup itu mungkin udah banyak orang yang tahu juga sih. Men's Cup itu adalah alat apa namanya? Kalau kita biasanya taunya pembalut untuk men's, tapi Men's Cup ini bentuknya kayak corong ya, Vin ya. Yang dipakai waktu mens pastinya. Terus cara makanya masukin ke dalam vagina. Iya betul. Nah, kenapa kita membahas ini? Sebab kita lagi Vini doang yang cerita. Iya, sebab topik ini lagi hot di chatroomnya aku dan Mbak Noni berapa minggu lalu ya? 2-3 minggu lalu ya Mbak Noni ya? Iya. Karena aku baru pertama kalinya pakai Men's Cup pas periode mens sekitar 2 minggu lalu. Dan Mbak Noni sebagai seorang senior Men's Cup user jadi menjadi sumber informasi. Mbak sebenarnya belum lama juga, Vin. Mbak Noni udah berapa lama? Mbak sebenarnya belum lama sih. Kayaknya 2 tahun lebih ya pakai Men's Cup. Oh, soalnya aku tuh ingat pertama kali aku tahu soal Men's Cup itu dari postingan Mbak Noni pernah nulis di blog kan? Iya, pernah nulis di blog. Kayaknya 2 tahun atau 3 tahun ya. Mbak lupa lah, pokoknya ya sekitar itulah. Iya, soalnya aku pertama kali tahu itu dari blognya Mbak Noni sekali. Terus habis itu aku sempat dengar podcastnya Miun, dia sempat bahas soal ini. Jadi 2 kali. Jadi bener-bener 2 kali itu aku baru kayak tahu ada barang seperti itu gitu. Kalau Mbak tahu pertama kali itu dari blog juga, Vin. Kayaknya beberapa tahun lalu ya, mungkin 2016, 2014 gitu lah. Pokoknya awal-awal ngeblog ada satu blogger namanya Dina. Si Dina itu nulis kalau dia pakai Men's Cup, dia pakai mereknya Moon Cup. Jadi Men's Cup ini ya, kalau misalnya belum pada tahu, ada banyak sekali merek ya, macam-macam. Dan Moon Cup itu salah satu merek Men's Cup yang dari UK kalau nggak salah, dan termasuk pemain lama kalau nggak salah Mbak Noni juga. Dia pakai Moon Cup, terus dia nulis di blog tentang itu, dia kasih lihat gambarnya gitu. Mbak mikir itu gimana ya masukinnya ya. Terus waktu pas Mbak ke US pertama kali, Mbak lihat mereka jual di drugstore gitu, Vin. Jadi Mbak tanya Matt kan, kayaknya aku boleh nggak pakai ini? Karena Mbak takut kan kalau sampai dia kenapa di dalam itu yang bantuin Mbak ngambilin siapa? Nah, berarti Matt ya yang paling deket. Iya. Terus Matt horor. Ya pasti dia horor sih kayaknya. Mbak sendiri horor lihat. Kamu juga kan? Oh iya, tentu. Coba Mbak Noni selesaiin cerita Mbak Noni dulu. Nah jadi kan Mbak kayak, aduh mati aku kayaknya tuh serem juga ya gitu. Tapi Mbak nggak megang, Vin. Mbak cuma lihat ada di dalam box itu, yang ada yang Mbak lihat itu mereknya Diva di US kan. Terus Matt bilang enggak. Jadi Mbak udah kayak lupa inget gitu lah ya. Setiap tahun, setiap kali juga ke US Mbak lihat lagi dan mikir, kayaknya aku pakai nggak ya? Kayaknya aku pakai nggak ya gitu. Nggak kepake-pakai juga, nggak dibeli-beli juga karena harganya lumayan juga ya. Berapa Mbak waktu itu yang Diva Cup itu? Kayaknya kalau nggak salah Diva itu dari dulu harganya sekitar $40-an deh. Oh, berarti sekitar plus tax kan, plus 100 ribuan gitu ya? 600-700. Iya, tergantung inilah ya, konversi kalau lagi tinggi ya mahal sih. Oke, terus udah gitu, Vin, Mbak 3 tahun lalu ketemu
ketemu teman Mbak Noni, dia baru datang dari Swiss karena dia tinggal di sana. Terus dia cerita-cerita kalau dia pakai si Men's Cup itu. Pakai kebetulan mereknya Moon Cup yang sama dengan si Dina yang Mbak baca itu kan. Oke. Vin nggak freeze ya? Tadi sempat sedikit tapi suaranya normal, cuma gambarnya aja freeze sedikit, jadi aku biarin. Tapi sekarang udah normal. Oh gitu. Terus dia bilang kalau mau nanti dia bawain pas dia datang lagi ke Indonesia gitu, atau dia titipin sama orang kantornya Matt yang datang ke sini. Ya udah Mbak bilang nggak apa-apa, dia titip aja gitu, dipakai atau enggak ya nggak tahu. Nah dia datang lah itu si barangnya, Vin, Mbak lihat, ya ampun ini kayaknya ngeri amat ya. Terus Mbak punya Immune Cup itu dia silikonnya agak keras, jadi nggak lembut. Kalau menurut Mbak tuh kurang lembut sih gitu, jadi agak keras. Terus kayak Mbak dapat itu bulan mungkin September atau Oktober Mbak dapat, tapi Mbak baru berani pakai Januari. Terus pakai pertama kali itu, Vin, kan Mbak udah liatin ya, Mbak liatin banyak YouTube kan gimana cara makainya. Gimana sih cara makainya itu, takut kan soalnya. Ternyata masuknya tuh nggak susah, menurut Mbak nggak susah sih. Tapi nggak tahu ya kalau orang lain kan masuknya mungkin lebih susah. Yang lebih susah buat Mbak Noni adalah ngeluarinnya. Ya Mbak mungkin karena Mbak rada panik, soalnya pas Mbak mau ngeluarin pertama kali dia kayak hilang gitu loh, Vin. Waduh dia di mana gitu kan, Mbak langsung kayak waduh mati aku kalau sampai ini hilang di dalam. Ternyata dia kan ada, jadi Mbak tarik, jadi Mbak dapat ekornya itu, kamu bisa bayangin dong ya, Mbak dapat ekornya. Nah kalau Moon Cup dia bedanya, kalau misalnya kalian mau beli Moon Cup itu dia punya ekor di corongnya tuh panjang, sedangkan ada beberapa merek lain kayak misalnya Diva itu dia ekornya pendek. Jadi banyak orang yang ekornya panjang itu dipotong, tapi Mbak lebih seneng ekornya panjang. Terus begitu dapat si ekor, Mbak tarik, Mbak tuh nariknya sekuat tenaga, Vin. Jadi kamu bayangin kayak itu Mbak rasa sakit banget loh, sumpah. Oke. Kebayang sih kayak apa ya? Kebayang sih ya kayak dipaksa gitu. Iya benar sakit banget, Mbak rasanya kayak mau pingsan gitu. Terus Mbak lihat lagi gimana sih orang kalau ngeluarinnya, rupanya harus kayak dicubit gitu ujungnya, dipencet. Makanya Mbak bilang sama kamu, selalu wanti-wanti kalau ada yang nanya ke Mbak Noni, gimana Non ini pakai ini. Mbak selalu bilang pas keluarinnya pastikan kalian pencet bawahnya supaya nggak sakit. Jadi waktu Mbak Noni pertama pakai, konsultasinya sama teman yang itu, yang Swiss tadi? Nanya-nanya? Enggak, Mbak nggak ngobrol sama dia, Mbak cuma beli nitip lah ya sama dia, karena dia bawa dari Swiss kan. Terus pas make Mbak nggak ngobrol sama siapapun, karena Mbak nggak tahu siapa teman Mbak yang pakai, yang deket gitu, maksudnya yang sama-sama pakai lah ya. Waktu itu Mbak nggak tahu kalau ada teman-teman Mbak ternyata yang udah pakai malah udah lama, Vin, kayak udah 8 tahun, 10 tahun pakai itu. Ternyata gitu kan. Terus jadinya Mbak lebih banyak lihat YouTube sih, baca blog sama lihat YouTube gimana cara nariknya itu gitu. Dan masang. Iya. Kalau aku sih sebenarnya cerita makainya sih hampir mirip Mbak Noni. Jadi kan aku tahu pertama dari Mbak Noni, terus habis itu dengar yang podcast itu, tapi aku belum benar-benar kepikiran mau pakai karena kayak ya ampun gimana, sama lah ya gimana masukin barang segini. Iya, ngerti. Iya kan gitu. Terus, nah ke triggernya lagi karena mungkin karena berteman dengan Mbak Noni, jadi sering melihat Mbak Noni membahas soal less waste. Sebenarnya aku nggak bersih-bersih, maksudnya nggak cinta-cinta lingkungan banget gitu anaknya. Jadi belakangan jadi lebih kalau kayaknya sebenarnya tiap bulan tuh buang itu lumayan kotor gitu loh, maksudnya karena kita buang, pokoknya kotor gitu kan. Nah, terus triggernya paling itu ya pas Mbak Noni kirimin ada ini promonya Sustaination itu. Jadi ceritanya ada promo, namanya akun IG-nya Sustaination ya. Terus dia promo, pokoknya mereknya Organic Cup, buy one get one gitu. Jatuh-jatuhnya 1 450 apa 2 450 atau 500 gitu. Jadi ya udah pas baca. Jadi bagi 2 200-an ya? Iya betul. Nah pas baca itu kan aku nggak, kayaknya waktu itu akan mens gitu sebentar lagi gitu. Jadi kayak ya udah deh, yuk kita coba yuk gitu. Ya udah aku beli kan.
Begitu, padahal aku udah memprediksi nih, ini kalau nyampe seminggu kemudian aku mens, nggak mens. Jadi kayak itu barang di dalam lemari 2 minggu gitu kan. Ya udah deh gitu, sabar-sabar aja. Terus aku ini orangnya bukan yang kayak rajin ngeliatin YouTube, jadi aku beli dulu, baru pas udah hari H mens itu baru aku sibuk melihat semua YouTube cara masang gitu kan. Sambil ngecek ini tentunya. Gitu. Jadi pas begitu nyampe terus kayak oke, mari kita siap memasang ini kan. Terus aku tontonin YouTube gitu deh. Pasti Mbak Noni juga merasakan. Aku nggak tahu, kalau aku yang pertama-tama kan aku kayak kebingungan gitu, ini masuknya di lubang yang mana gitu kan. Terus sampai aku chat Mbak Noni, karena sebelumnya aku udah kepikiran sih, karena kan ini sensitif ya barangnya ya. Terus aku mau make sure kalau sampai aku kenapa-kenapa, ada yang bisa aku tanyakan. Jadi teman-teman, Mbak Noni adalah orang yang aku minta untuk standby. Jadi aku udah kebayangin, oke, kalau kenapa-kenapa aku akan telepon Mbak Noni dari WC, apapun yang terjadi, karena aku nggak bisa ngomong siapa-siapa gitu. Terus ya udah. Jadi Mbak Noni ngalamin nggak sih susah masang pas pertama kali, atau pas pertama kali pasang langsung pakai? Pas masang, kayaknya Mbak pas masang nggak kenapa-kenapa, Vin. Pokoknya Mbak masalahnya keluarin kayaknya. Kayaknya ya, Mbak lupa inget deh. Iya, kayaknya masangnya sih Mbak nggak ada masalah. Soalnya Mbak kan, ini nggak tahu ya pengaruh atau enggak. Mbak kan kalau mens, volumenya tuh banyak banget ya. Apakah itu membantu jadi gampang masuk atau apa nggak ngerti. Tapi jadinya Mbak nggak ada masalah sama masukinnya. Cuman cari posisinya aja yang susah Mbak. Maksudnya posisinya enakan jongkok, duduk di kloset, atau kaki diangkat satu. Kan kalau di YouTube kebanyakan yang ngasih tahu tuh kaki diangkat satu. Nah Mbak ternyata kaki diangkat satu itu sangat nggak nyaman, Vin. Nggak bisa. Jadi Mbak duduk di... terus Mbak sempet di jongkok. Jongkok itu tau nggak, Vin? Itu juga nggak bisa menurut Mbak, nggak bisanya kenapa? Karena kayaknya posisinya kurang enak. Jadi itu sampai Mbak ngerasa keringet dingin gitu. Iya. Tapi begitu di kloset Mbak kayaknya di kloset deh nih. Begitu di kloset tuh kayaknya lebih gampang sih. Nah kalau aku kan, aku sempat cerita Mbak Noni ya. Jadi pas hari pertama datang, terus aku coba pasang, kayak beberapa kali pasang nggak bisa masuk karena itu aku bingung ini masuknya ke sebelah mana gitu. Jadi itu sampai aku berasa aduh kayaknya udah nggak enak nih, agak-agak lecet gitu kan. Jadi malamnya aku terus aku udah meniatkan oke, besok aku kerja pagi, aku akan bangun lebih pagi supaya pagi-pagi sempet lagi nih masang gitu. Jadi yaudah aku bangun lebih pagi, coba pasang lagi, terus kayak oke, masih belum bisa, 2 kali gagal gitu. Terus pas malamnya aku coba lagi pas mandi kan, akhirnya pakai jurus kakinya angkat satu. Karena 2 kali sebelumnya tuh aku duduk di kloset kan. Terus yang lucu ada momen kayak oke ini udah masuk. Tapi kok kayaknya enggak deh, enggak masuk. Aku udah pede banget ini udah masuk gitu. Terus aku kayak menggelantung di depan gitu kan, kayak lampu saman. Gitu. Habis itu ya udah yang ketiga kali pas mau mandi pasang, terus kayak wah masuk. Terus aku kayak begitu rasanya. Semalamnya aku kayak happy gitu Mbak, kayak wow aku berhasil gitu, kayak bangga pada diri sendiri. Padahal terus habis itu dibawa tidur kan semalaman kan. Pas bawa tidur itu sebenarnya pas malam itu aku udah mulai kepikiran. Baru malam itu aku YouTube lagi. Gimana cara ngeluarin barang ini gitu. Terus aku baru nyari-nyari. Sempat kan aku chat Mbak Nuni, ini kalau hilang di dalam gimana? Sama ya ternyata pertanyaannya ya. Kalau kita pertama ya. Terus baru Mbak Nuni Mbak juga takut hilang sih. Iya betul. Terus aku ada ketemu ya banyak sih sebenarnya YouTube yang bahas soal ini. Terus ada salah satu YouTube yang kayaknya dia bahasnya lebih secara medis gitu. Jadi kayak iya dia nggak mungkin hilang karena cervix kita ukurannya kecil apa gimana ya Mbak Noni ya. Jadi nggak mungkin kayak lenyap ke dada gitu naik gitu, nggak mungkin gitu. Jadi kayak salurannya kayaknya beda deh. Salurannya beda. Makanya kita nggak tahu ya. Terus habis itu sejak tahu bahwa dia nggak mungkin hilang di dalam, aku sedikit lebih lega gitu. Baru kayak oke, besok pagi aku bangun pagi-pagi lagi untuk mengeluarkannya. Dan aku setuju sama Mbak Noni, lebih susah ngeluarin daripada masukin. Iya, tapi kamu ngerasain nggak yang kayak Mbak, kamu tarik enggak kan? Kamu pencet kan? Kan Mbak Nuni udah bilang kan. Cuman akhirnya jadi meskipun mencet, kayak tetap agak takut-takut gitu ngeluarinnya. Jadi kayak agak lama gitu loh. Agak lama sampai pegel. Pokoknya lama lah. Nah terus kan itu beberapa hari ya.
Aku tuh mencoba mencari posisi, karena besokannya begitu aku angkat kaki sebelah tuh kayak susah lagi gitu, Mbak. Jadi kayak beberapa hari itu aku kayak, oke, aku harus menemukan posisi berdiri yang enak atau duduk buat keluarin dan masukin. Sampai hari terakhir sih aku belum merasa ketemu yang paling bagusnya tuh gimana sih. Kayaknya aku belum ketemu gitu. Jadi kayak semuanya masih agak-agak susah keluar dan masukinnya gitu. Kayaknya sih memang nggak bisa ya mungkin bisa kali ya, tapi menurut Mbak sampai orang merasa sangat nyaman bisa keluarin masukin dengan gampang gitu tuh sambil tutup mata sekalipun mungkin butuh 2-3 kali period mens. Karena Mbak yang pertama juga cuman Mbak kan mensnya lama, Vin. Mbak bisa sampai 2 minggu kan periodnya. Jadi Mbak rasanya sih sebulanan itu karena lama ya udah dapet gitu loh. Iya. Cuman jadi gini, sebenarnya Mbak Noni itu pakai menscap itu alasan pertama karena takut bocor. Udah gitu ya memang mengurangin sampah sih, karena kan sampah pembalut itu main gede gitu kan. Jadi Mbak terus mikir kayak, aduh kayak aku setiap bulan bocor mulu. Terus Mbak harus pakai mens pad itu kan banyak banget. Bisa dalam yang untuk malam itu, Vin, yang 35 cm itu Mbak bisa cuma pakai 2 kali loh. 2 hari maksudnya. Oh, sebungkus. Saking, iya, karena kalau Mbak kan banyak banget. Jadi Mbak kayak, aduh, dia kan kayak ruam-ruam ya di bawah karena kelamaan, iya. Terus terlalu banyak ininya volumenya, jadi Mbak kayak mikir aduh apa ya Mbak sempat pakai yang kain. Yang kain itu kayaknya Mbak udah pakai berapa bulanan gitu ya, cuman akhirnya setiap kali mens daerah situ Mbak tuh kayak agak lecet, luka gitu karena pakai kain terus kan. Nah jadi Mbak pikir kayak oke. Akhirnya Mbak pikir, oke, aku pakai menscap aja supaya nggak bocor. Ternyata walaupun pakai menscap Mbak bocor. Jadi volumenya Mbak tuh memang luar biasa banget. Kalau hari 1, 2, 3 Mbak tetap pakai, dalam 1 hari itu bisa bersihin sampai 12 atau 13 kali ngeluarin dan selalu full. Wow. Capek kan? Tapi Mbak pakai mens pad yang kain, cuman kan dia dalam kondisi kering terus, Vin, jadinya. Jadi dia nggak ruam gitu loh. Karena kan kalau udah mau bocor Mbak udah tahu mau bocor langsung bersihin kan. Jadi mens pad-nya itu cuman buat jaga-jaga aja, atau kalau Mbak di rumah-rumah aja juga kan bisa langsung dibersih-bersihin gitu loh. Alasannya sih itu sebenarnya. Jadi sehari Mbak Noni bersihin 12-13 kali? Iya, pokoknya hari pertama sampai ketiga tuh rata-rata segitu deh. Kurang lebih 8-13 kali. Berarti nggak mungkin tahan 12 jam ya? Kalau aku sih tahan 12 jam. Enggak, Mbak tuh ngerasain 12 jam itu baru nanti hari ke-5, ke-6 gitu, Vin. Udah yang tinggal dikit-dikit kan. Kalau hari pertama sampai ketiga mah sama aja. Pokoknya Mbak bakalan sering-sering ke kamar mandi, ke toilet. Makanya kalau lagi hari pertama sama ketiga tuh Mbak males keluar. Apalagi setelah pakai itu. Karena Mbak berarti kan harus ke toilet kan. Buat ngebersihin, terus masukin lagi. Dan kalau toiletnya bersih, kalau toiletnya nggak bersih, malah bikin kerjaan juga kan. Selama ini gimana Mbak Nuni kalau traveling? Pernah nggak ketemu? Kalau traveling, Mbak pakai itu dan pakai mens pad. Jadi walaupun bocor kan ada mens pad kan. Nanti dapat kamar mandi yang bersih, baru Mbak bersihin. Kalau nggak dapet ya udah terus pakai pakai mens pad terus. Oh jadi biar dia bocorin dulu gitu ya? Iya. Habis gimana nggak punya pilihan kan? Dan kalau lagi traveling, Mbak juga masih pakai jadinya yang kadang-kadang nggak selalu sih. Kalau terlalu banyak kayak hari 1, 2, 3 itu kalau traveling kan agak susah bawa yang kain ya, walaupun ada tempatnya gitu. Cuma kan kainnya udah penuh darah gitu, Vin. Jadi gitu kan. Jadi Mbak ya mau nggak mau kalau pas traveling ya tetap pakai yang sekali pakai. Gimana lagi ya? Iya. Tapi aku penasaran deh, kalau traveling itu, aku baca-baca kan, emang kalau traveling itu semudah itu bersihnya, atau kalau di Mbak Noni repot nggak? Aku sempat mau nanya Mbak Noni beli nggak itu sabun-sabun khususnya, tisu-tisu pembersih? Enggak. Terus gimana kalau traveling bersihin? Kalau bersihin, kan ada air air mineral kan?
kalau nggak percaya sama air, tapi Mbak sih air tap water sih nggak masalah ya. Dan selama ini Mbak udah 3 tahunan make nggak ada apa-apa tuh, nggak Oh tunggu, keputihan, nggak berarti ini kebetulan mensnya di negara mana nih? Penting juga kali ya. iya yang Itu di mana? Kalau di US mungkin aman. kalau misalnya contohnya Mbak pernah di Turki, Mbak tuh ya Vin setiap kali liburan pasti mens. Oke. PR banget. Terus. Mungkin karena saking excited ya, jadi mens, nggak tahu. Heeh. Cuman kan Mbak belakangan selalu pergi ke tempat yang lumayan bersih-bersih ya, kayak misalnya, maksudnya tap waternya juga bahkan bisa diminum gitu, kayak Jepang. Terus pas di Turki itu Mbak pakai air mineral, jadi selalu bawa air mineral kalau ke kamar mandi, begitu dikeluarin darah mensnya dibuang, terus tinggal diguyur aja sama air mineral itu, udah terus masukin lagi, kayak Jadi gitu aja. Nggak disabunin, nggak ditisuin apalah-apa gitu, nggak ya? Enggak. Kalau ditisuin malah Mbak nggak pernah, Vin. Karena tisu kan ada, Serat. mau apapun kayaknya ada serbuk-serbuknya gitu kan. Itu malah bikin masuk kan menurut Mbak ya. Tapi nggak tahu Jadi juga Mbak sih. Noni langsung dari air mineralnya aja gitu. Dan oh ya, jadi gini, kalau misalnya buat orang-orang yang baru pertama kali mau coba pakai, jadi begitu dibeli, itu kan si menskapnya itu harus direbus. Ya kan, direbus air panas. Mbak nggak pernah rebus, karena menurut Mbak, berarti aku harus beli pan baru kan buat ngerebus itu. Masa mau disatuin sama pan makanan, Vin? Jangan. Ya kan? Jadi Mbak nggak mau. Jadi Mbak cuma rebus air panas-panas gitu, yang benar-benar panas. Begitu mendidih langsung direndam 15 menit aja. Mbak cuma kayak gitu sih. Pokoknya Mbak nggak mau repot lah. Iya, kalau di kotak yang kemarin aku beli sih ya ditulisnya pertama kali itu ya memang direbus ya 15-20 menit sih. Sisanya kan direbus lagi tiap kali mau pakai lagi kan untuk periode mens yang baru gitu kan. Iya, tapi Mbak biasanya cuman rendam aja lah 15 menit, nggak rebus. Kamu rebus ya kemarin? Nah, Mbak Noni tahu nggak? Aku mau mengenalkan sesuatu. Jadi kan aku sekarang tinggal sama mamaku. Terus aku jadi kan menskap ini menurutku nggak semua orang bisa menerima kan konsep memakai menskap ini. Karena aku baca-baca banyak yang nanya-nanya juga, oh kalau virgin boleh pakai nggak apalah. Yang kalau di artikel ya tulisannya itu nggak ngaruh gitu kan. Ya, jadi dalam rangka supaya aku nggak terlalu banyak menjelaskan ke mamaku, jadi aku nggak mungkin bisa ngerebus. Mbak Noni sempat bilang sih diguyur air panas aja, tapi aku tetap kayak kayaknya yang pertama-tama mau aku rebus gitu kan. Terus akhirnya aku nyari-nyari lah, ada namanya menskap sterilizer ya. Iya. Terus aku beli. Aku beli karena terus kan aku lihat ada nggak reviewnya. Terus sempat ada yang ngomong, oh iya ini cocok dipakai kalau kamu tinggal di kosan karena kamu kan nggak mungkin masak itu di dapur umum gitu kan. Terus aku mau pamer. Terus aku beli. Mbak Noni pernah lihat nggak? Enggak. Oh iya Mbak Noni, aku beli di Lazada. Teman-teman kalau mau lihat nanti nonton di YouTube-nya kita ya barangnya kayak apa. Itu alatnya emang untuk itu, jadi cemplungin gitu? Iya, electric steam sterilizer tuh. Ternyata dia bisa buat beberapa barang. Jadi buat apa nih? Buat memang untuk men's cup, terus apa Kegel balls, aku nggak tahu nih yang lainnya apa. Benwell balls, vaginal douche nozzle apalah. Ada memang buat untuk men's cup. Gitu Mbak Nuni. Oh. Jadi terus aku kan belum nih, jadi kemarin aku tes pakai. Nah, terus barangnya itu ya kita tinggal colok listrik kan, terus taruh air 5 mili apa 10 mili, nah terus nanti kan dia di steam, dia sistemnya kayak di steam 3 menit. Oh, menskapnya lagi ada deket sama kamu nggak? Menskapnya nggak ada, Mbak Nuni mau dikasih lihat. Terus, iya. Oke, nah ini pokoknya ini nanti ini diisi air kan, 5 mili, terus nanti ditutup dibalik gitu Mbak. Jadi cupnya di bawah. Oh, oke. Ya, terus ditutup 3 menit kan, nanti kan 3 menit dia langsung panas banget. Terus kita tinggalin 20 menit. Jadi mungkin proses steamnya di sana gitu loh. Udah, gitu. Terus udah kemarin aku nyoba, oh gitu. Kayaknya itu berapaan, Fit? Nah, harganya ini tuh yang paling, jadi kan aku baca, terus ada yang bilang gini, kamu nggak perlu beli yang mahal-mahal, beli yang paling murah aja, karena yang penting dia bisa nge-steam gitu kan. Iya. Aku beli yang paling murah, ini harganya ini dari Cina, di Lazada. Nah, harganya itu 130-an, cuman karena ada teks segala macam, jadi 150-an gitu. Murah bukan? Mbak Noni silahkan beli kalau mau.
Soalnya katanya soalnya ini aku udah kayak penjual. Marketing banget sih ya. Soalnya ya itu aku baca bisa buat anak kosan, kayaknya lumayan bantu. Ya katanya sih bisa kalau mau dibawa traveling. Sebenarnya dipikir-pikir lumayan handy juga sih, nggak terlalu gede kan. Kalau siapa tahu ada yang tetap prefer bisa dimasak gitu. Jadi apa tadi electric steam sterilizer bisa jadi solusi. Ya gitu. Kasih lihat dong, itu apa namanya? Apa sih namanya? Menskapnya. Oh, menskapnya sebentar. Nah, nih, tapi kan sebenarnya ini teman-teman bisa lihat aja sih di ini ya. Kalau yang ini siapa namanya? Si Organic Cup ya mereknya. Terus kalau ini aku nggak apa-apain sih Mbak, kayak panjangnya cuma segini. Yang punya Mbak Noni lebih panjang ya? Tapi itu lebih panjang sih daripada yang punya Mbak Noni yang Diva. Diva tuh pendek banget. Oh iya. Menurutku sih ini kayak nggak ada masalah sih sama bentuk dan kepanjangannya, kayak semua pas-pas aja. Dan katanya yang Organic Cup ini lembut banget ya silikonnya, Vin. Nah, kan aku nggak ada perbandingan, makanya aku sempat nanya Mbak Noni kan, ini kok kayak keras banget gitu, kayak barang ini kayak gimana? Oh iya. Alam gitu. Nah, sebagai testimoni pengguna pertama, jadi kan pas sebelum pakai kan kayak aku baca-baca, terus semua kayak bilang, oh aku kenapa aku baru menemukan Menskap ini hari ini gitu, kayak ini harusnya sudah aku pakai dari jauh lebih lama dari sekarang. Terus aku kayak nggak mungkin. Terus ada lagi yang bilang, oh iya pakai ini tuh kayak nggak berasa gitu. Terus ada yang pakai sekali langsung berasa. Terus kayak semua itu aku nggak ngalamin gitu kan, yang pakai sekali langsung masuk gitu. Tapi begitu dipakai, wah aku jadi mengerti kenapa orang itu memberikan testimoni seperti itu. Ternyata memang seenak ini ya Mbak Doni ya. Iya. Senyaman itu. Nggak berasa banget. Terus daerah itu kering banget kan. Kering bener-bener yang kayak kering gitu loh. Terus aku kayak terpana, siapa sih yang menemukan hal ini gitu. Nah lucunya, kan ini yang kemarin aku beli Organic Cup, terus aku lihat postingan IG stories kan, kebetulan banget ada temen aku, dia baru terima ini, terus dia ngepost, kayak siap buat make lagi, buat make gitu. Namanya Mira, siapa tahu kalau dengar. Nah kebetulan, terus aku chat dia, kamu pakai juga? Ternyata dia juga baru mau pakai gitu. Jadi kayak kita sempat chatan kemarin sebentar pas sebagai sesama pengguna baru gitu. Jadi tapi belum tahu kabarnya Mira gimana terhadap. Tadi sebenarnya ada teman Mbak Noni, dia udah lama Vin pakainya 8 tahunan, baru posting kan dia di apa namanya di IGS-nya. Kalau dia ngerebus si Menskap, kayaknya mereknya yang ini deh Organic Cup. Soalnya dia posting gambar itu. Terus gosong, kayaknya ketinggalan deh. Kelamaan gitu berarti. Iya, jadi makanya hati-hati juga buat yang rebus. Makanya menurut Mbak tuh paling aman adalah kalau nggak punya budget buat beli yang kayak punya Vini, ya udah mending direndam air panas aja gitu. Iya kan mati juga kuman. Betul. Soalnya yang soal rebus-rebus ini aku lupa, aku baca di blog atau apa, dia sampai bilang pas ngerebus jangan sampai kamu sambil nonton Netflix atau sambil main Instagram. Intinya memastikan itu harus dijaga gitu. Oke, berarti benar ya, karena ada yang sampai gosong. Iya. Terus dia memang ada, terus dia kan posting, jadi dia tanya merek apa nih yang recommended, yang orang-orang mungkin udah pakai. Terus jadi kayak mungkin orang-orang pada share gitu kan sama dia, termasuk Mbak juga. Mbak kasih tahu, Mbak pakai 2 merek kan, Mooncap sama Diva. Terus Mbak bilang, Mbak pakai yang ini. Terus dia posting lagi di IGS berikutnya. Jadi dia bilang memang yang paling banyak yang respon IG story-nya dia itu yang pakai merek Diva, karena Diva tuh kayaknya salah satu merek paling lama deh yang pernah ada. Terus lucunya dia, ini nggak lucu sih sebenarnya, dia bilang jadi dari salah satu orang yang respon itu ada yang cerita kalau si Menskap itu bisa jungkir balik di dalam. Gimana ceritanya? Orang itu salto kali. Nggak tahu, Mbak mau nanya gimana ceritanya kok bisa jungkir balik. Cuman kan dia di New York kan, pasti dia lagi tidur pas tadi Mbak nanya. Wow, itu oke Mbak Nuni, kalau udah tahu ceritanya tolong update ke aku gimana ceritanya itu bisa jungkir balik. Iya, Mbak sampai kayak gimana caranya bisa jungkir balik? Itu berarti kan kalau jungkir balik dia kebalik kan posisinya. Iya. Wow, gitu kayak ngeri amat ya, tapi rasa-rasanya nggak tahu ya, entah itu mungkin salah satu merek apa yang kita nggak tahu, atau soalnya Mbak pakai yoga, Vin. Mbak pakai itu lagi yoga.
yoga kan macem-macem ya pose-nya, bahkan Mbak jungkir balik gitu, maksudnya Iya, iya. headstand. Itu dia posisinya nggak berubah sama sekali. Terus Mbak pernah pakai berenang, berenang. Mbak nggak jago berenang sebenarnya, lagi belajar berenang waktu itu sama teman Mbak. Cuman Mbak lagi mens dan Mbak pakai, dia nggak keluar juga. Nggak, maksudnya nggak kenapa-kenapa. Terus Mbak pernah pakai hiking, Mbak pernah pakai, pokoknya gila dia itu Mbak suka banget. Selama dia nggak bocor ya, itu kayaknya sempurna banget lah. Iya, apalagi kan aku volume mensnya kan normal banget ya, maksudnya normal kayak 3-4 hari sudah selesai gitu. Kemarin aku cobain yoga kayak enak banget, terus tidur kayak nggak berasa, terus di kantor duduk, sungguh bahagia gitu. Oke. Terus aku karena kayak sok-sok merasa puas gitu kan dengan mens cup ini, aku mencoba mempengaruhi temanku si Lauren itu untuk pakai. Terus pertanyaannya adalah, gimana keluarinnya? Apakah dia nggak muncrat kemana-mana? Mungkin Mbak Noni bisa menjawab. Soalnya kalau dipikir kan kayak, gimana ya keluarinnya? Enggak sih. Itu sebenarnya Mbak juga bingung ya, tapi mungkin ini mungkin orang belajar bikin itu kan bikinnya nggak sembarangan, pasti kan ada ilmunya juga ya, sampai dia bisa keluar dengan mulus tanpa muncrat. Jadi sejauh ini Mbak pakai kayaknya cuman ada 1 kali Mbak, 1 atau 2 kali dia muncrat, Vin, itu karena Mbak nariknya keburu-buru. Itu yang pertama kali. Terus ada yang beberapa kalinya juga. Jadi karena Mbak Noni punya endometriosis sama adenomiosis ya kalau salah namanya. Jadi volume mensnya tuh banyak. Terus kalau mens suka ada yang keluar yang gede-gede itu lah, yang kental-kental tuh bisa sampai segini. Nah, begitu yang kental itu masuk ke dalam mens cup itu langsung penuh, Vin. Si mens cup itu. Makanya Mbak kayak lumayan sering harus bersihin karena dia sering banget kan keluar segini itu langsung penuh dan dia berdarah terus. Dan nggak tahu yang dipunya Mbak kalau yang sampai besar itu keluar atau yang kecil-kecil keluar itu dia kayak lengket-lengket di dinding mens cup-nya itu tuh bakalan bikin bocor. Mbak udah tanya sih sama si Diva sama Mooncup, kenapa ya itu bisa bocor gitu kan. Padahal ininya begini-begini, dia bilang biasanya sih nggak bocor, tapi nggak tahu kenapa di Mbak bocor. Mungkin badan Mbak atau apa nggak ngerti ya. Jadi kan, nah pas kita narik itu kan tadi Mbak udah bilang ujungnya tuh dipencet gitu ya. Kayak kamu yang itu. Coba kasih lihat Devin. Mbak kasih lihat aja punya Mbak. Bentar ya. Oh iya. Nah ini punya Mbak yang Mooncup, lihat ujungnya panjang kan. Oh iya. Nah, jadi waktu pas mau narik, kan kita kayak ngeden dulu posisinya, kegel atau ngeden gitu, supaya dia ininya keluar. Nah, pas yang ujungnya ini udah keluar, maksudnya kayak udah bisa ketangkep gitu. Nah, biasanya begitu dia udah mau ketangkep, Mbak tuh pencet gini. Terus baru dia ditarik. Blup, kan pelan-pelan nariknya. Nggak mungkin blup gitu, kalau gini pasti akan muncrat sih. Iya. Nah, itu aku pas yang dicubit gitu, terus kayak keluarnya kok kan sambil dicubit ditarik pelan-pelan keluar kan, ditarik kan? Iya. Mungkin sambil ditarik sambil dikegel gitu, maksudnya di apa? Mbak sih udah nggak kegel lagi, Vin. Soalnya kan udah bisa ditarik. Jadi begitu ditarik kan dia pelan tuh ya nariknya. Kan kita gini nih. Ini dipencet ujungnya yang dipencet terus ditarik. Ya udah dia keluar lah dia gitu, pelan-pelan sih. Memang ini mau kayak manapun akan tetap ada berasa sih. Jadi Mbak Noni maksudnya keluarnya gimana sih? Dibiarin gini keluarnya. Aku tuh kayak mau dia keluar supaya kayak gini lagi gitu loh. Gak mungkin. Enggak, kalau kayak gitu ya jadinya muncrat. Kan dia keluar jadinya. Mbak Noni keluarinnya kayak gini aja gitu? Iya, iya. Tetap akan berasa. Pasti akan berasa karena kan kita ngeluarin terus kan mulutnya agak lebar sebenarnya. Nah itu pasti agak berasa. Cuman nggak sakit kalau kan kita masukin gini doang kan, jadi aku tuh mau keluarin dengan segini doang juga gitu, kayak nggak mungkin. Kalau kamu caranya gitu, dia pasti akan naik, Vin, jadinya muncrat keluar. Iya sih benar. Aku nggak muncrat sih, mungkin karena kan memang nggak banyak kan aku kan. Cuman. Oh iya, karena kamu nggak penuh ya. Jadi keluarnya memang susah karena aku mencoba dilipat lagi gitu, kayaknya nggak mungkin sih benar. Oke. Harusnya ya, mengerti aja gitu ya. Mbak nggak bisa karena ini Mbak pasti penuh, Vini. Oh iya benar. Mbak Noni kalau penuh tuh segini, bener-bener segini penuh. Iya penuh.
Oke. Oh iya, terus di dalam ini ya, di dalam Men's Cup ini tuh ada kayak lubang-lubang kecil-kecil gitu ya. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang suka ada yang nyelip gitu kan, darah Oh atau gitu. kotorannya. Nah, itu harus dipencet, dibuang. Karena kalau misalnya dia nyangkut, dia juga bikin bocor. Oh, iya. Oh, Mbak ngerti kenapa bocor, Vin, Mbak, selalu. Karena kan yang lubang ini Mbak penuh. Oh Jadi iya. lubang-lubang yang Mbak Oh, punya kan penuh benar. banget. Jadi Makanya dia bocor. Oke. Iya. Masuk akal. Oh, Mbak baru ketemu ini. Terus Mbak apa nggak lagi? pernah nggak bocor soalnya. Iya, Pasti mungkin bocor. sebenarnya ini tuh kayak ini kali ya, kayak batas maksimal kali ya Mbak Nuni ya. Mungkin Mbak Nuni berarti harusnya Iya, lebih cepat lagi gantinya kan sebelum nyampe ujung ini gitu ya. iya. Mbak kan ini pikir kan, oh ya jadi Mbak kenapa punya 2? Jadi ini pertama adalah Moon Cup yang Mbak pesan sama teman Mbak Noni. Terus kayak cuman pesan aja dan bilang, oke, kan ada ukurannya. Jadi Men's Cup itu ada ukurannya. Ada yang misalnya untuk yang di atas 30 tahun, belum pernah melahirkan. Betul. Iya kan, kalau nggak salah belum pernah melahirkan di atas 30 tahun, atau yang di bawah 30. Nah, ukurannya AB gitu. Nah, ini karena Mbak kan patokannya belum pernah melahirkan, Vin. Jadi dia belikan yang ini. Terus Mbak ngerasa kayak, oh mungkin dia karena kekecilan kali ya, karena kan aku udah di atas 30. Soalnya kalau yang di Diva, kalau udah di atas 30 itu walaupun belum pernah melahirkan pakai ukuran yang selanjutnya gitu. Oh gitu. Iya, dan memang dia ininya agak gede. Ininya volumenya agak gede. Jadi Mbak pikir, oke, aku beli deh yang Diva. Ternyata sama aja. Mungkin karena emang kayak manapun Mbak itu tetap penuh ya, kecuali mungkin botol kaleng dimasukin baru. Lebih panjang tapi yang si Diva itu Mbak, yang ukurannya satu di atas. Ininya lebih gede sih. Ininya lebih agak gendut gitu. Ya. Tapi dia mungkin mirip punya kamu sih. Coba lihat punya kamu tadi. Oke. Punyaku kayaknya agak bulat deh, lebih bulat dari Mbak Noni. Iya nggak sih? Iya. Dia Diva tuh mirip ini. Iya. Punya Mbak kan langsing banget nih. Iya benar sebenarnya. Kayak langsing gitu. Iya. Terus ini buat sebagian orang yang ini ekornya ada yang dipotong mungkin karena terus sebenarnya tergantung bentuk tubuh. Karena kalau Vini malah nggak susah kan? Iya, enggak. Kayak pas sih aku. Banoni lebih yang panjang. Oh, lucunya Vin. Jadi hari pertama sama ketiga kalau Mbak pakai Diva, walaupun ininya pendek, nggak susah nyarinya. Mungkin karena penuh, jadi dia agak sedikit turun. Tapi kalau lewat hari ketiga, karena kan volumenya udah makin dikit kan, itu susah pakai yang Diva. Jadi Mbak lebih suka pakai yang ini. Oh gitu. Pantesan Mbak Noni ada 2 ya? Sebenarnya nggak sengaja sih belinya, jadinya ada 2. Jadinya maksudnya kan fungsinya jadinya agak beda sedikit juga gitu kan? Bisa ternyata. Iya. Memang kalau mau beli sih, maksudnya kalau orang mau coba-coba, mungkin dibaca-baca dulu ya, biar nggak salah beli, karena harganya lumayan juga ya, 400.000, 500.000 gitu kan. Menurutku yang agak membingungkan sebenarnya kan banyak yang bilang sebelum beli kan yang menentukan ukuran adalah si cervix itu. Menurutku sebagai pengguna baru kayaknya agak susah sih kalau kita harus mengetahui ukuran cervix itu sebelum beli gitu, karena ya kan memang banyak yang ngasih lihat caranya kan, kayak coba dimasukin terus gimana nanti diukur berdasarkan panjang ruas jari, tapi kok kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi menurutku ya kalau mau pakai beli aja sesuai ikutin ini aja kali standarnya dia itu, kayak tadi ya, kalau belum menikah ukuran apa, kalau udah nikah udah melahirkan ukuran apa gitu. Kayak mungkin dari sana harusnya nggak terlalu meleset jauh kali Mbak Nuni ya. Iya, apalagi kalau mungkin normal ya, maksudnya kayak volume mensnya nggak terlalu banyak, mungkin lebih nggak ada masalah Mbak Noni karena mensnya banyak gitu kan, jadi agak cari-cari juga yang mana yang cocok. Betul. Terus Mbak Noni itu juga nggak pas sebelum hari H-nya itu Mbak Noni latihan dulu nggak atau langsung pakai di hari mens? Mbak pakai di hari mens. Begitu mens keluar flag, Mbak langsung pakai. Mbak tuh kan nggak suka banget lembab ya. Jadi dalam satu hari itu, Vin, Mbak Noni tuh bisa ganti underwear 3-4 kali. Karena Mbak nggak suka lembab kan. Mbak kayak kalau udah agak basah dikit, aduh kok basah gitu. Padahal bisa jadi karena habis pipis. Padahal pipis tuh kan kita lap juga ya. Tapi nggak tahu ya, tetap aja Mbak agak-agak lembab. Apalagi kalau udah mau mens kan dia keluar cairan-cairan gitu kan. Jadi Mbak udah langsung pakai ini. Begitu ada flag merah langsung pakai.
Oke. Ya, soalnya kan kalau yang untuk pemakai pertama ada juga yang ngasih saran, oh coba latihan dulu sebelum mens. Menurutku itu juga saran yang agak susah dilakukan sih ya, kayak soalnya kayak harus kepepet dulu gitu loh. Kayak kalau sengaja dipakai aja buat dimasukin, terus kan ada faktor ini juga kan, kalau masukin itu kalau terlalu keras kan nggak mungkin. Jadi paling nggak harus ada cairan kan. Kayaknya alternatifnya kalau nggak, kalau pas mens kan pasti itu ada cairannya. Kalau nggak ada kan harus pakai cairan pembantu lubrikan atau apa gitu. Dan kayaknya kok PR beli buat latihan doang gitu. Jadi balik lagi kalau mau pakai, pakainya di hari H aja sih kalau menurutku ya. Oh iya. Mbak Oke. nanya, kamu kan masih single, Vin. Maksudnya ada nggak kayak ketakutan pakai ini nanti takut kenapa-kenapa gitu? Enggak sih. Enggak sih, karena kan setelah dibaca-baca ya itu sebenarnya ada di Sustain itu menurutku banyak informasinya cukup lengkap sih ya, baik di website ataupun di blog. Terus maksudnya di sana banyak juga ada beberapa blognya yang untuk pemula lah. Terus di bawah kan aku baca tuh responnya orang-orang, banyak juga yang kayak anak-anak SMA. Terus aku lihat di Instagram postnya juga banyak juga yang kayak bilang, oh enggak kok, maksudnya mitos kalau ini akan berhubungan sama virginity atau segala macam tuh kayaknya enggak gitu, karena mereka pakai dan maksudnya itu enggak apa-apa gitu, memang pure untuk alasan entah kesehatan lah atau lingkungan gitu. Jadi enggak sih. Iya. Gitu. Tapi mungkin buat anak-anak yang masih di bawah umur berapa sih, 18 atau 20 tahun, atau yang masih di bawah pengawasan orang tuanya, mungkin kalau kalian mau coba, tanya dulu sama orang tuanya, terus mungkin tanya juga ke dokternya. Karena dulu Mbak pernah posting pertama kali tentang mens cup ini, ada satu dokter kandungan yang bilang, tolong jangan disaranin untuk anak remaja. Ya, Mbak nggak tahu apa ininya, mungkin ada alasannya kan. Dia dokter pasti lebih tahu. Jadi buat kalian yang lebih muda atau masih sama orang tua atau masih nggak tahu soal ini gitu, ada bagusnya tanya sama ibunya atau sama dokter kandungannya supaya nggak salah ya kan? Iya, betul. Terus ada ini juga sih, sama paling kan di yang di cup-nya Organic Cup ini kan dia ada kayak instruksi penggunaannya. Terus di salah satu, pokoknya di bagian pertama tuh ditulis gitu, pakai ini tuh pengalamannya sama kayak kamu pakai apapun untuk pertama kalinya di tubuh kamu. Sebagai contoh kontak lens, soft lens. Mbak Noni pakai soft lens nggak? Nah, dulu pernah. Oh iya, terus kan aku pakai soft lens ya, terus aku kayak begitu aku coba memasukkan ini, aku kayak apanya yang mirip pakai soft lens gitu kan? Soft lens kan kecil ya, kayak kecil banget gitu. Memang banyak orang yang aku lihat ponakanku pertama kali pakai soft lens tuh kayak sengsara gitu, karena kan ditulis di sana kayak pakai soft lens pertama pun pasti nggak enak, tapi habis itu akan enak gitu. Jadi sama aja kayak pakai ini. Terus aku kayak tidak, ini nggak mirip sama pakai soft lens, ini beda banget. Gedenya aja berapa kali lipat soft lens dan kerasnya aja berapa kali lipat soft lens gitu. Jadi maksudnya poinnya memang nggak mungkin dibilang nggak gampang juga, sebenarnya nggak gampang sih Mbak Nuni ya. Beda-beda kali ya tiap orang ya. Apa gimana ya? Tapi kan kalau pertama itu semuanya memang nggak mudah ya. Iya, Maksudnya bukan nggak mudah sih, pasti agak struggle gitu. Nanti setelahnya kan bakalan ketemu salahnya ini gimana pakai soft lens pertama kali Mbak juga inget Mbak harus kayak aduh susah banget sampai nangis gitu kan. Tapi setelah itu kayak cuman langsung lengket gitu kan. Iya, benar. Iya sih. Jadi kayak maksudnya nggak bisa dianggap remeh juga pakai ini. Kalau tadi Mbak bilang kayak anak remaja yang harus konsul ke orang tua atau ke dokter, itu benar gitu. Maksudnya nggak secetek itu juga makanya. Ada kerumitannya juga gitu. Iya benar. Apalagi kalau misalnya orang tuanya nggak yakin atau apa, jadi kalian mesti harus hati-hati, walaupun itu badan kita sendiri yang memutuskan juga kan. Tapi ada baiknya lah. Tanyakan yang ke lebih berpengalaman. Betul. Jadi sebenarnya overall pengalaman kalau Mbak Nuni 2 tahun sih harusnya sudah suka banget gitu ya dengan hasilnya. Suka bangetnya sih enggak sebenarnya, Vin. Mbak tuh suka bangetnya itu mungkin karena Mbak jadi ngerasa, karena bocornya tetap bocor kan, tapi suka bangetnya tuh sama rasa kayak aduh gila aku lagi nggak mens loh ini gitu, ada perasaan gitu karena kan nggak ada darah yang keluar. Betul. Iya. Itu ngurangin rasa sebah atau rasa apa sih namanya, kayak selalu lembab, basah atau apa di bawah sana yang kurang nyaman buat Mbak pribadi, nggak tahu buat orang lain. Kalau aku sih ngerasanya gitu.
Kalau aku sih kayaknya agak separuh-separuh norak gitu sih, Mbak. Jadi kayak jadi aku sampai ngomong ke temanku, baru ketemu maksudnya aku bener-bener aku langsung ingat testimoni orang-orang di blog yang aku baca, blog-blog, siapapun lah itu yang bilang kayak, "Seandainya aku menemukan ini lebih awal, kayaknya kalau aku bikin blog aku akan memberikan testimoni yang sama," gitu. Kayak, wow, setelah berpuluh-puluh tahun bersama dengan pembalut dan aku menemukan ini, kayak Iya. wow, kayak memang maksudnya ya itu sih dari segi kenyamanan, nggak berasa mens, itu benar gitu, kayak benar benar gitu. Oh, sama satu lagi, Vin. Apa? Mbak setiap bulan ngerasa puas gitu. Asli aku nggak ada nyampah buat mensku bulan ini misalnya kayak gitu. Itu kayak puas banget, Mbak. Oh iya, betul betul. Iya sih, oke udah iya sih, apa, action-nya jelas gitu ya, kontribusinya jelas. Iya. Udah gitu. Aku juga tuh padahal yang awal itu aku udah kayak, oke aku nggak akan beli gitu, nggak akan beli. Aku habisin aja stok mens pad terakhirku, tapi ternyata karena 2 hari pertama nggak bisa pakai, aku terpaksa beli lagi kan. Jadi kayak, ya beli lagi deh sebungkus. Tapi kayaknya aku senorak itu loh, Mbak, kayak senorak, waduh aku nggak sabar mens lagi bulan depan. Astaga. Mbak sih tetap nggak mau ya, soalnya kalau mens sakit. Mbak Doni mungkin beda. Kalau aku kan kayak normal gitu, aku cuman kayak, oke, misiku aku akan menemukan posisi yang paling bagus untuk memasukkan dan mengeluarkan barang ini. Orang kan saudara-saudara. Namanya baru ya, jadi kayak ada mainan baru. Terus kamu punya mainan baru juga tuh buat Oh iya, steril bener. si alasnya. Iya. Sama mainan baru ini, benar-benar nanti kita praktekkan untuk kondisi realnya. Gitu deh. Apalagi ya Mbak Doni, Men's Cup. Tadi ngomongin bahas untuk traveling, udah. Aku sih penasarannya itu sih kalau traveling akan seperti apa. Terus tadi, Pokoknya nggak susah sih, kayak pergi-pergi aja ya, kayak pergi-pergi keluar sebentar gitu. Iya. Karena dia cuma darah penuh buang. Bahkan Vin nggak usah dibersihin, dimasukin lagi juga bisa katanya. Maksudnya? Maksudnya udah dikeluarin kan dia masih berdarah ini sebenarnya. Ya udah langsung masukin aja. Kalau dalam keadaan kepepet misalnya lagi traveling nggak ada air gitu. Apalagi kalau di kamar mandi ya, di toilet western kan nggak ada bidet kan. Bidet itu bacanya gimana sih? Supaya nggak ada semprotan. Nah itu ya jadi kan mungkin susah. Terus mungkin dia juga nggak bawa air atau nggak punya air mineral gitu. Nah itu orang yang Mbak baca sih mereka cuma bersihin udah langsung masukin aja. Ngomong-ngomong, iya aku sempat penasaran. Aku sempat baca juga sih, tapi Mbak Nani pernah tahu nggak kayak pakai ini tuh dia akan ngaruh ke kehamilan atau apa long term-nya ada nggak sih kayak efek jangka panjangnya gitu? Mbak Nani sempat baca nggak? Nggak tahu sih kayaknya. Tapi temen Mbak tuh yang punya anak pada pakai nggak apa-apa kok. Oke. Ya aku sempat baca kalau satu lagi Vin, yang paling enak juga pakai ini. Jadi pas mens tuh nggak bau, karena kan darahnya nggak keluar. Benar. Iya betul. Ya, jadi darah mens itu sebenarnya nggak kotor-kotor juga. Cuman begitu dia kena udara, dia akan bercampur sama bakteri, itu yang bikin bau sebenarnya. Jadi bukan dari dalam badan tubuh kita tuh udah bau gitu kan. Enggak, sebenarnya tuh karena dia campur. Begitu keluar, mungkin lembab, terus kena bakteri dan sebagainya, jadi dia bau. Nah, kalau pakai ini, nggak ada bau sama sekali. Iya. Tapi yang ruam juga benar sih. Biasanya kan kalau pakai beberapa hari kayak gatal merah gitu kan. Nah itu benar sih kalau pakai nggak terjadi itu. Iya benar. Karena kering terus kan. Memang jadinya di daerah itu sangat kering. Iya betul. Aduh tadi aku mau ngomong satu lagi tapi aku lupa. Apa ya? Aduh aku lupa. Padahal kayaknya penting. Ya udahlah. Oke. Terus itu. Mbak Doni pernah ketemu yang ini nggak sih yang kayak menolak kayak against kayak jangan deh pakai. Ada nggak? Yang komentarnya? Ada lah teman-teman Mbak Noni yang lihat Mbak pakai ini, terus mereka kayak itu kan serem amat ya. Terus Mbak Noni bilang cobain aja. Tapi Mbak ngerti sih kalau orang ngerasa kayak ngeri kan, maksudnya bukan ngeri kan, tapi kayak ini kan mengintimidasi, Vin. Bentuknya tuh mengintimidasi kan. Iya betul. Ya, jadi makanya ada yang bilang Men's Cup itu nggak untuk semua orang. Ya Mbak percaya sih emang nggak untuk semua orang. Ada orang yang mungkin ngerasa
dia juga nggak ada masalah pakai mens pad, ya udah gitu kan, atau pakai tampon. Mbak Noni belum pernah pakai tampon, kamu udah pernah? Enggak pernah juga. Ya, Mbak nggak pernah sih pakai tampon, nggak pernah pengen juga. Kayaknya sakit atau gimana ya nariknya? Mungkin sama ya kayak gini ya. Iya sama kayaknya ya. Kalau lihat bentuk. Kan ditarik juga tuh. Iya. Dan dia kayaknya malah daya tampungnya harus sedikit nggak sih itu? Nggak banyak. Sekarang tampon itu ada ukurannya, Vin, ada yang S, ML. Kalau dulu kayaknya satu ukuran. Nah, sekarang dia udah banyak ukurannya, ada 3 ukuran X. Pokoknya sampai L atau XL ya, Mbak, lupa deh. Pokoknya ada ukurannya sekarang. Jadi tinggal disesuaiin aja sama kebutuhan. Sama apa ya kemarin? Terus Mbak juga penasaran pengen banget coba tuh underwear. Jadi pakai underwear itu dia udah langsung bisa nyerap si darah itu, Vin. Terus? Iya, darah mens. Dan dia katanya nggak bocor karena daya tampung si celana underwear itu tadi banyak. Itu Mbak penasaran banget sebenarnya, pengen beli. Pokoknya segala macam berhubungan sama mens itu Mbak penasaran. Iya, karena Mbak Noni kan menstrual cycle-nya agak beda ya, maksudnya nggak. Iya. Iya benar. Dan banyak kan, Mbak capek juga sebenarnya, bocor-bocor itu capek loh, Vin. Iya kebayang sih. Iya, Mbak penasaran banget, pengen tahu celana itu kayak apa sih gitu. Cuman Mbak cek harganya lumayan mahal, satu celana itu kok nggak salah $30-an apa $40 gitu ya, kayak gitu ya? Nggak ngerti. Seru sih sebenarnya, karena Mbak baca testimoninya banyak orang yang pakai, di luar pasti ya. Yang di Indonesia Mbak belum tahu. Yang di Indonesia yang Mbak tahu tuh yang disposal, karena Mbak pernah beli. Jadi kayak cuma satu kali pakai langsung dibuang. Mungkin mirip Pampers kali, kayak Pampers gitu kali ya. Kayak Pampers. Mbak udah beli tapi belum pernah pakai, Vin. Karena Mbak ngerasa belum ada kebutuhan Mbak pakai celana mens itu yang sekali pakai. Iya. Tadinya Mbak pikir, kalau aku traveling nih, ini maksudnya tahun ini Mbak mau pakai itu karena mau pikiran mau traveling, ternyata kan nggak bisa. Berarti simpan buat tahun depan ya. Iya. Cuman yang celana itu yang dijual yang $30-an itu katanya bisa dicuci. Jadi penasaran juga kayak apa ya. Iya. Iya. Jadi obrolan kita hari ini sih kita murni sharing aja ya penggunaan mens cup. Iya. Kita sendiri. Jadi siapa tahu kalau ada yang di sini juga ternyata udah pakai, terus mau bagi-bagi cerita boleh gitu. Karena aku sempat baca juga ya itu ada yang blog dari ini juga kok kayaknya pokoknya blog Indonesia juga dia cerita yang ini ibu udah menikah udah punya anak kayaknya terus dia pakai tapi ternyata nggak cocok tapi habis itu ya udah jadi dia nggak bisa pakai jadi memang benar kata Mbak Noni sih mungkin memang nggak semua orang akan cocok pakai ini. Temen Mbak Noni juga ada temennya si Stella kalau nggak salah pas Mbak Noni baru pakai ini si Stella tuh cerita waktu itu temennya dia udah pakai sebenarnya tapi temennya punya adenomyosis yang kayak punya Mbak itu yang darahnya banyak banget, Pin. Jadi dia nggak nyaman pakai mens cup ini. Akhirnya dia balik lagi ke mens pad. Oke. Mbak bisa ngerti sih. Ya. Karena kalau bolak-balik ke toilet 12-13 kali sementara dia nggak stay di rumah kan jadi PR kan. Kalau Mbak kan lebih banyak stay di rumah. Iya. Mungkin akan ideal banget kalau kayak normal banget ya itu mensnya ya. Kayak aku gini gitu kayak bisa benar-benar di fullin 12 jam gitu. Itu sangat membantu. Terus Mbak Noni sempat baca nggak soal kan yang diwanti-wanti kan juga soal ada barang dari luar yang masuk ke dalam. Jadi maksudnya soal hygiene-nya gitu Mbak Noni sempat kayak baca-baca nggak dibandingin sama mens pad dengan mens cup ini soal kebersihannya gitu dengan tubuh kita? Menurut Mbak sama aja. Ini kan sebelum dimasukin pertama kali udah direbus. Jadi begini loh, setiap cycle pas kalian mau masukin pertama kali itu sebaiknya direbus atau di steril kayak si alatnya Vini atau kalau aku tadi udah pasti direndam 15 menit baru dimasukin ke dalam. Kadang-kadang di tengah cycle pun Mbak mau juga Vin kayak rendam lagi gitu loh. 15 menit baru masukin lagi. Jadi nggak sampai yang terakhir. Dan udah selesai, pas udah selesai mau masukin, maksudnya cycle udah selesai, ini juga Mbak biasanya rendam air panas, terus baru masukin ke kantongannya. Jadi menurut Mbak sih, ya dia lebih bersih ya. Terus
selama Mbak pakai 2 atau 3 tahun Mbak kurang, pokoknya sekitar segitu, Mbak nggak pernah keputihan sekarang. Jadi menurut Mbak bersih ya? Oh iya, benar-benar. Mbak Doni kalau misalnya tadi yang in between 8 sampai 12 kali ganti itu berarti murni dibersihin pakai air aja terus udah dimasukin lagi gitu ya? Iya, Airnya ada sih kayaknya sabunnya ya, orang jual iya, ya ada. sabunnya. Cuman Mbak mikir kayaknya, aduh aku mesti keluarin duit ekstra lagi nih. Aku lebih ke Nggak kayak mau. bersihin pakai sabun. Sabun kan ya memang klaimnya kan sabunnya apa istilahnya? Pokoknya sabun yang nggak ada bahan kimia atau aman lah untuk itu gitu kan. Tapi tetap aja kan sabun ya, kayak ada zat tambahannya gitu loh. Kayak apakah aman gitu. Enggak. Makanya mendingan ya udah bersihin pakai air aja ya. Air aqua Oh, lah kalau misalnya pada takut. iya benar. Oh, tadi aku ke ini. Sebenarnya pakai ini juga menurutku jadi belajar soal anatomi tubuh. Itu bener banget sih. Kan tadi aku bilang ya pas awal-awal pakai tuh kayak, hah, ini masukinnya tuh ke sebelah mana gitu. Bener-bener baru tahu kalau kita tuh punya beberapa pintu masuk gitu. Kayak sampai yang Mbak Noni kirimin foto itu kan, kayak masuknya dari mana gitu. Kayak sebelumnya aku nggak pernah ngeh. Jadi begitu pakai itu baru kayak, oke, begini anatomi tubuh kita. Jadi kalau aku sih sangat-sangat nggak. Anatomi perempuan. Iya, bener kayak barang sendiri kok kayak nggak tahu gitu. Jadi belajar juga. Jadi bagus lah. Gitu. Biar kenal ya sama diri sendiri. Iya bener. Itu. Tapi memang ada yang tulisan testimoni sih, setelah pakai Men's Cup dia jadi kenal sama apa namanya vaginanya sendiri katanya gitu, atau alat reproduksinya. Karena mungkin jadinya yang tadinya nggak pernah disentuh jadi kesentuh kan gara-gara Ya bener. masukin ini. Iya. Oh iya, pertanyaan yang juga muncul kan biasa kayak, oke, kalau pakai itu pupnya nanti gimana, pipis gimana? Aku sempat tanya Mbak Doni. Ya kan? Itu lubangnya beda sih, jadi don't worry. Betul, teman-teman. Ternyata lubangnya beda. Antara pipis, mens, dan pup itu 3 tempat berbeda. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Benar. Lucu ya? Sebenarnya Mbak juga dapat pertanyaan itu banyak banget, Vin, waktu awal-awal dapat waktu Mbak awal-awal posting di Instagram. Jadi, lah nanti kalau pipis gimana? Terus Mbak baru tahu loh kalau ternyata ada orang yang nggak tahu kalau lubang pipis sama lubang itu tuh beda, lubang mens. Nggak tahu. Bener loh, nggak tahu loh. Iya sih, kenapa nggak tahu ya? Ya nggak tahu sih. Memang seminim itu pengetahuan tentang sex education atau apalah. Kalau aku sih sangat minim ya, jadi kayak benar-benar nggak tahu. Baru tahu bulan lalu. Bagus juga ya jadinya jadi tahu ya gara-gara pakai ini ya. Benar. Ya, mungkin nanti kalau ada yang bertanya-tanya, kalian Vini sama Mbak Doni pegang-pegang Men's Cup-nya terus nanti gimana? Tuh, tadi udah dibilang. Kita akan cuci lagi ini sebelum kita pakai nanti. Nggak mungkin kan tadi nggak cuci tangan, ada pegang-pegang terus benar. tiba-tiba pas mau dipakai dipakein aja. Nah itu yang bahaya kalau menurut Mbak Noni. Jadinya kan kita nggak ngerti ini udah terkontaminasi apa nih. Kalau sekarang nih ya dipegang. Tadi tangan Mbak Noni nggak cuci tangan lagi. Terus ditaruh di atas meja lagi ya kan. Jadi tetap harus bersih gitu. Iya. Harus maksudnya memang agak lebih PR sih karena kan kita benar-benar masukin ke dalam ya. Jadi ya emang harus lebih ekstra bersih. Mungkin yang alat yang kayak punya si Vini tadi bagus juga karena kan dipanasin langsung ada alatnya jadi lebih bersih. Kalau Mbak sih cuman modalnya itu doang, mangkok Men's Cup, jadi punya mangkok sendiri aja. Iya. Itu. Oke. Kayaknya udah cukup banyak ya bahasan kita soal Men's Cup, menstrual cup. Iya, nanti kalau ada yang mau berbagi boleh juga lah ya. Boleh. Mungkin punya pengalaman yang justru sebaliknya tadi itu kan, kayak pakai terus gak cocok. Atau mungkin justru udah pakai lama banget. Kayak Iya. Mbak juga baru tahu tadi kalau teman Mbak udah pakai 8 tahun dan sialnya dia gosong hari ini. Mungkin pas mau pakai kelamaan ngerebus. Ingat ya yang tadi ya, jangan sambil pokoknya harus fokus menungguin si Men's Cup supaya nggak gosong. Itu kalau gosong berarti kayak mencair semua ya, kan karet. Iya, silikon ini kayaknya mungkin bukan cuma hitam kali ya, kayak cair gitu kali ya, Vin? Iya, makanya. Meleleh. Oke. Gimana Mbak Noni? Sudah cukup bahasan kita soal Men's Cup? Iya. Ini topik yang paling cocok banget sama podcast kita. Karena podcast tentang perempuan bahasnya Men's Cup.
Ya kan? Gitu. Dari yang udah nikah sama yang belum nikah ya. Bisa denger ini. Okay. Ya. Ya udah kita tutup ya, Vin. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin podcast kita hari ini tentang menstrual cup. Tadi kita sempat singgung juga sedikit tentang menspad. Kalau buat kamu yang pengen tetap go green atau lebih ngurang-ngurangin sampah, tapi nggak berani pakai ini, ya pilihannya pakai menspad ya yang dari kain. Gitu. Sekarang banyak dijual juga kok yang menspad itu. Iya benar, dan kalau misalnya kamu dengerin terus ternyata kamu masih remaja atau masih tinggal sama orang tua, pokoknya masih belum yakin lah gitu, boleh kok dikonsultasiin ke dokter atau ke orang tua juga sebelum mencoba Men's Cup ini. Di bawah umur atau kalau di atas umur tuh maksudnya mungkin di atas umur 17 berapa ya? Gitu. 17 ya? Ya. Mungkin ya gitu. Ya baiknya konsultasikan dulu. Tapi kalau udah yakin kayak Vini, ya udah. Konsultasinya ke Mbak Noni lagi nanti ya. Mbak Noni sangat open memberikan pengalamannya tentang Men's Cup. Ya kalau ada yang mau tanya-tanya misalnya baru pertama kali juga nggak apa-apa, bisa tanya ke kita berdua. Misalnya kayak Vini kan dia pakai organic cup, misalnya kamu mau beli organic cup, tadi mungkin bisa tanya ke Vini, rekomendasinya dia kayak apa, reviewnya dia kayak apa. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di bahasan kita untuk minggu depan. Bye-bye. Bye.